Pada banyak situasi yang melibatkan mekanisme pemilihan, kita sering sekali mendengar kata demokrasi. Dari mulai pemilu, unjuk rasa, sampai pemilihan ketua RT, semua seakan berhubungan dengan kata ini. Tapi pernah nggak sih kalian tuh berpikir apa sebenarnya demokrasi di Indonesia itu? Apakah cuma soal coblosan di TPS setiap 5 tahun sekali? Atau ada hal lain yang jauh lebih dalam? Kita bongkar semua itu dengan cara yang paling sederhana. Selamat datang kembali di Trust YouTube Channel. Hari ini kita akan belajar memahami demokrasi di Indonesia. Bukan dari buku-buku tebal, tapi dari pengalaman sehari-hari kita sebagai warga negara. Nah, teman-teman, saya yakin sekali setelah ini kita akan melihat demokrasi bukan lagi sebagai konsep yang rumit, melainkan sebagai sebuah proyek yang harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, poin pertama yang harus kita pahami adalah arti dasar dari kata demokrasi itu sendiri. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuatan atau kekuasaan. Sederhananya, demokrasi adalah kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Nah, dalam konteks Indonesia, kekuasaan ini kita serahkan kepada wakil-wakil kita. Kita memilih presiden, anggota DPR, dan kepala daerah untuk membuat keputusan atas nama kita. Tapi jangan salah loh ya, kekuasaan itu tidak hilang dari kita. Karena kekuasaan itu hanya kita titipkan sebagai rakyat. Kita masih tetap punya kekuatan dan kekuasaan dalam bentuk hak untuk mengawasi, mengkritisi, bahkan meminta pertanggungjawaban mereka. Nah, itulah kenapa partisipasi aktif kita tuh sangat penting sekali. Pemilu sudah selesai. Berarti demokrasi juga selesai dong. Nah, ini adalah kesalahan pemahaman yang paling umum. Banyak yang berpikir seolah-olah demokrasi itu telah selesai dengan ditetapkannya hasil pemilu atau hasil pilkada. Padahal tidak begitu, teman-teman. Demokrasi itu sebuah proses yang terus berjalan. Ia adalah sebuah perjalanan tanpa akhir. Kenapa? Why? Ya, karena di setiap era selalu ada tantangan baru. Dulu kita berjuang untuk mendapatkan hak memilih, ya kan? Nah, sekarang tantangannya adalah melawan hoaks, berita bohong, ujaran kebencian, korupsi, dan semua yang merusak sistem dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Demokrasi yang sehat itu membutuhkan kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan berpartisipasi. Bukan hanya saat pemilu, tapi setiap hari. Demokrasi di Indonesia itu tidak sama loh ya dengan demokrasi di Amerika Serikat atau di Inggris atau di negara-negara lain. Kita punya ciri khas yaitu Pancasila. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial adalah fondasi demokrasi kita, teman-teman. Jadi, demokrasi itu bukan sekedar soal memilih dan dipilih saja. Ini soal permufakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti kekeluargaan, kebersamaan, keharmonisan, dan kesetaraan. Contoh paling sederhana adalah musyawarah. Di desa-desa, kita menyelesaikan masalah dengan duduk bersama dan mencari jalan tengah. Nah, ini adalah bentuk demokrasi langsung yang sangat otentik. Demokrasi kita itu bukan cuma soal siapa yang paling banyak suaranya, tapi juga soal mencapai kesepakatan dan keharmonisan bersama. Kita ambil saja contoh dalam pemilihan ketua RT sebagai produk dari demokrasi di tingkat lingkungan sosial sekitar rumah kita. Nah, seseorang mungkin bisa saja terpilih menjadi ketua RT. Tapi apakah kemudian demokrasi selesai di situ? Tidak, teman-teman. Justru sejak terpilihnya ketua RT inilah demokrasi memasuki babak baru. Yaitu babak di mana kita sebagai pemilih memiliki kekuasaan untuk turut serta memastikan si ketua RT ini yang sudah dipilih mampu menjadi pekerja pabrik untuk memproduksi kebijakan yang sesuai kebutuhan. Nah, disinilah demokrasi itu diuji. Jika si ketua RT mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai pekerja pabrik kebijakan, itu artinya demokrasi telah berjalan sesuai kemurniannya, sesuai keluhurannya. Tapi jika tidak, berarti demokrasi telah dirusak, dibajak, dan dihinakan oleh pemilih yang tidak bertanggung jawab.
Kalau seorang ketua RT cuma bisa menikmati jabatannya tanpa paham cara memproduksi kebijakan yang sesuai kebutuhan, pasti keburukan akan datang. Bisa itu keburukan di lingkungan RT-nya, bisa juga keburukan untuk pribadi si ketua RT. Bahkan bisa jadi keburukannya untuk pemilihnya. Nah, demokrasi itu bukan cuma soal jabatan. Ini soal mental. Mental pemilih dan mental yang dipilih. Jadi gimana? Sekarang kita bisa mempraktikkan pemahaman ini kan? 4 hal yang teman-teman bisa jadikan sebagai tips untuk menjalani kehidupan berdemokrasi. 1. Gunakan pemikiran jangka panjang. Bebaskan pikiran kalian dari pengaruh negatif yang bertentangan dengan logika. Itulah kenapa dalam pemilu ada asas bebas. Ini artinya suara kita harus murni dari diri kita sendiri, bukan dari pengaruh provokatif pihak lain. Nah, memilih adalah cara kita menggunakan kekuasaan yang kita miliki. Ya, jadi jangan gadaikan kekuasaanmu untuk kepentingan sesaat dong. Dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang. Apalagi sampai mengabaikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan sosial. Seperti kekeluargaan, pertemanan, dan persaudaraan. Itu yang pertama. Yang kedua nih ya. Yang kedua tipsnya, kritisi kebijakannya, bukan orangnya. Demokrasi yang sehat fokus pada ide dan kebijakan. Nah, jika ada kebijakan yang tidak adil, kebijakan yang nggak nyambung, nggak solutif, ya sampaikan kritik dengan argumen yang kuat. Ya, jangan barbar. Nah, yang ketiga, hormati perbedaan. Dalam demokrasi itu perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Kita harus belajar menghargai pandangan yang berbeda tanpa harus merendahkan atau membencinya. Dan yang terakhir, teman-teman, jadilah sumber informasi yang benar. Di era digital, kita punya peran untuk menyebarkan informasi yang akurat dan melawan disinformasi. Nice. Nah, dengan melakukan hal-hal ini, kita tidak hanya menjadi pemilih yang kemudian hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi aktor utama dalam sinema demokrasi kita sendiri, gitu loh. Nah, jadi teman-teman, mari kita ubah cara pandang kita deh. Demokrasi itu bukan hanya milik para politisi. Demokrasi itu milik kita sendiri, milik pribadi. Mari kita pahami, rawat, dan perkuat. Karena pada akhirnya kualitas demokrasi di Indonesia ditentukan oleh seberapa cerdas, bijaksana, dan aktifnya kita sebagai rakyat. Saya Trust, sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan apapun yang bisa kalian lakukan untuk menebar informasi yang benar yang saya sampaikan di channel ini. Oke?